Hello everyone, welcome to my video. In this video, I would like to show you an interpreting video. Especially this is a side interpretation. I will interpret a book from my lecturer that is Unit 10. Start from Unit 10. Okay, without any further ado, let me start to interpret this book. Halaman 151. Ketika Anda membaca ulang kalimat-kalimat yang telah Anda tulis, kalimat-kalimat itu mungkin tampak agak terputus-putus dan tidak terhubung. Artinya, kalimat itu mungkin tidak menjelaskan hubungan antar ide-ide Anda. Contohnya seperti kalimat di bawah. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Sementara, kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga dan yang ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat itu terlihat tidak cukup terhubung. Mereka tidak memiliki kata penghubung atau frase yang akan memperjelas hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi-versi di bawah ini mencakup sambungan-sambungan tersebut. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting, namun satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Atau bisa menjadi banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting, tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. I will continue to the next page. Halaman 152. Masing-masing dari versi ini lebih terhubung dari yang aslinya, karena penghubung namun dan tidak diragukan lagi. Tetapi, hal itu membuat eksplisit yang kontras antar dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah bagian dikatakan koheren jika ide-idenya bergerak dengan lancar dari kalimat ke kalimat, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran tanpa gangguan. Ada 3 strategi utama koherensi untuk menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya di dalam paragraf dan melalui batas paragraf. Yang pertama, menggunakan kata dan frasa penghubung. Yang kedua, mengacu pada kata dan frasa sebelumnya, itu dengan pengulangan, melalui sinonim, dan melalui kata ganti. Dan yang ketiga adalah menyusun kalimat-kalimat ke dalam pola-pola tersusun atau struktural, termasuk pengurutan informasi lama dan baru yang dengan secara tepat. Menggunakan kata-kata terhubung atau connected. Kadang-kadang hubungan nyata antar kalimat begitu jelas sehingga tidak perlu dihubungkan dengan tanda penghubung. Misalnya, kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu, mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Menambahkan penghubung seperti contohnya atau misalnya, bisa disebut misalnya, kebagian seperti itu mungkin tidak perlu. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya hanya dalam hitungan minggu karena minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Tetapi bagaimanapun, ketika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, penghubung dapat digunakan di antara mereka. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan hubungan mana yang paling bagus. Berikut adalah beberapa penghubung umum untuk menunjukkan jenis hubungan tertentu. Yang pertama, kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh pertama. Contoh pertama, jadi, misalnya, atau satu hal untuk mengilustrasikan.
Dan yang kedua, kalimat kedua menambahkan poin lain, seperti dan, juga, kemudian, kedua, sama, untuk hal lain, lebih lanjut, selain itu, juga, selanjutnya, lagi, akhirnya. Yang ketiga, yaitu kalimat kedua, menyatakan kembali atau meringkas atau menunjukkan hasil, seperti sebenarnya, jadi, oleh karena itu, akibatnya, dengan kata lain. Yang keempat, yaitu kalimat kedua mengungkapkan kontras, seperti tetapi, masih, namun, meskipun, demikian, sebaliknya, sebalik, di sisi lain. I'll continue to the next page. Halaman 153. Ketika Anda membaca paragraf berikutnya, putuskan penghubung mana dari daftar di atas yang paling sesuai dengan bagian yang kosong. Sebuah penjara harus berfungsi sebagai lembaga pemasyarakatan di mana seorang penjahat diajari untuk berurusan dengan dunia luar. Kalimat kosong. Penjara di antara kita sering menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada yang ditemukan penjahat di jalan. Untuk menandai perbedaan antara penjara yang seharusnya dengan bagaimana penjara yang biasa ada, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras atau kebalikan. Entah bagaimanapun, kata penghubung mana yang Anda pilih untuk bagian yang kosong pada bagian berikut. Bagaimana penjelasan perkembangan tren yang menuju pada keterlambatan melahirkan anak? Kalimat kosong, tingginya tingkat perceraian membuat pengantin baru berpikir dua kali untuk segera memulai keluarga. Kalimat kosong, pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Banyak wanita yang sudah menikah lebih dulu. Kalimat kosong, banyak wanita yang sudah menikah lebih memilih untuk mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum memiliki bayi. Untuk kalimat kosong, untuk bagian kosong yang pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama. Karena satu hal. Untuk yang kedua, selanjutnya atau hal lain, dan untuk yang terakhir itu di atas segalanya atau akhirnya. Frasa penghubung dapat merevisi sebuah paragraf. Anda terkadang membutuhkan lebih dari sekadar penghubung umum untuk mengisi celah di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap dalam paragraf berikutnya. Misalnya, frasa transisi, ubahan yang disiapkan sebelum kalimat terakhir, menjelaskan hubungan antara pembatasan yang dikenakan pada ganja dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak pengesahan Undang-Undang SAT terkendali pada tahun 1970, marijuana atau ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensi untuk penggunaan medis. Sejak pengesahan Undang-Undang SAT terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya.
kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan narkoba, bahkan berlanjut pada kalimat selanjutnya, yaitu halaman 154. Bahkan untuk penggunaan medis. Namun baru-baru ini untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang ganja, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Penggunaan referensi. Selain menggunakan kata penghubung dan frasa, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, sinonim, dan kata ganti. Pengulangan kata. Cara yang paling sederhana untuk mencapai koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengendali paragraf topik di paragraf berikutnya. Hilangnya dengan misterius Agatha Christie ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan hilangnya. Pengulangan kata misteri dan penghilangan pada kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengendali. Agatha Christie mendapatkan ketenaran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tetapi tak satu pun dari kisah-kisah ini lebih misterius daripada kehilangan dirinya. Terjadinya gelombang keterkejutan di masyarakat Inggris ketika pada bulan Desember 1926, surat kabar menyatakan bahwa Christie telah menghilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan, diduga menderita amnesia, dan bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, para penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulang kata kunci atau frasa sering membantu untuk membuat seluruh makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi kalimat terakhir sebuah makalah, kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda. Bahkan mungkin dalam kalimat pembuka. Sinonim. Seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung dapat menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi sinonim. Yang artinya cobalah mengganti satu kata dengan kata yang lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contoh berikut, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bersepeda di Amerika telah berkembang dengan pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua itu yang membeli. Berlanjut pada halaman berikutnya. Halaman 155. Membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanites menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar, perguruan tinggi, dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis
untuk mobil dan bus, dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah tumbuh pada tingkat yang eksplosif. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Orang-orang pinggiran kota telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa bersaing untuk mendapatkan tempat parkir di mall. Mahasiswa dan pelajar sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk olahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya berbagai sinonim untuk membahayakan, menyatakan kembali, dan memperkuat gagasan pengendalian bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun secara berbahaya, baik karena pembantaian yang disengaja, yang disubsidi oleh hadiah pemerintah, maupun karena kerentanan serigala terhadap perusahaan parasit usus yang mematikan. Dan sekarang, spesies tersebut mungkin mengalami kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat tetapi jauh lebih banyak. Jadi, setelah selamat dari yang terburuk yang dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dan ancaman hilangnya gen pembeda sendiri. Terkadang, sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Dalam bagian berikut, migrasi tersebut digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus salmon dan kura-kura, dan serta burung-burung, dan bahkan lebah dan kupu-kupu perjalanan jarak jauh, kadang-kadang ribuan mil per tahun di medan yang tidak ditandai untuk mencapai tempat pemijahan tertentu atau untuk mencari makanan atau tempat tinggal. Sementara, migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan-hewan bernavigasi. Alright, that's all for my interpreting video. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. See you.